Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Asar Ismail. Nama saya Rafdi Kalinggau. Kami dari Fakultas Teknik, Prodi Informatika, kelas A2. Kami di sini akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, dan struktur Java Class. Langsung saja, yang pertama yaitu variabel yang akan dijelaskan oleh saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel. Apa itu variabel? Singkatnya, variabel adalah tempat menyimpan nilai sementara. Variabel juga memiliki sifat berubah-ubah atau tidak tetap. Deklarasi sesuatu yang memiliki nilai variasi nilai. Berbeda-beda dalam bahasa pemrograman disebut juga simbol yang mewakili nilai tertentu. Variabel yang dikenal di subprogram disebut variabel lokal. Sedangkan yang dikenal secara umum dalam satu program disebut variabel global. Kalau tidak cukup paham, pahami saja variabel sebagai tempat menyimpan nilai sementara. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tipe data yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tipe data. Tipe data adalah suatu keyboard yang secara otomatis datang dari bahasa program Java dan sama juga dari beberapa bahasa program lainnya. Di mana tipe data biasanya digunakan ketika kita menemukan suatu jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Tipe data memiliki beberapa kegunaan dalam jenis nilainya sesuai apa nama tipe data tersebut. Adapun perbedaan jenis kelompok tipe data yang harus kita ketahui yaitu tipe data bilangan bulat, tipe data real, tipe data logika, tipe data char, dan tipe data string. Selanjutnya akan menjelaskan setiap tipe data yang saya sebutkan tadi. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Tipe data bilangan bulat, Yaitu tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat positif dan negatif. Seperti min 50, min 9, 4, 36, dan lain-lain. Tipe data bilangan bulat terbagi menjadi 4, yaitu byte, short, integer, dan long. Yang pertama ada byte. Tipe data byte adalah 8 bit sign bilangan bulat. Tipe data byte digunakan untuk menghemat memori. Tipe data byte berukuran 4 kali lebih kecil dibanding integer. Jaraknya dari min 128 sampai 127. Nilai defaultnya adalah 0. Contohnya byte A sama dengan 100, byte B sama dengan min 50. Selanjutnya ada short. Tipe data short adalah 16 bit bilangan bulat. Short juga digunakan untuk menghemat memori seperti pada tipe data byte. Bedanya short 2 kali lebih kecil dibandingkan sebuah INT atau integer. Selanjutnya ada integer atau INT adalah tipe data 32 bit bilangan bulat. INT digunakan sebagai tipe data default untuk nilai integral kecuali kita mulai concern soal memori. Selanjutnya ada long. Long adalah tipe 64 bit bilangan bulat. Tipe data ini digunakan untuk range data yang lebih lebar dari integer. Yang kedua, tipe data real. Tipe data yang digunakan untuk bilangan pecahan desimal atau perhitungan secara detail. Contohnya 3,3331 dan lain-lain. Tipe data real dibagi menjadi dua, yaitu float dan double. Yang pertama float. Tipe ini digunakan untuk menandakan nilai-nilai yang mengandung presisi atau ketelitian tunggal yang menggunakan ruang penyimpanan 32 bit. Presisi tunggal biasanya lebih cocok untuk prosesor tertentu dan memakan ruang penyimpanan setengah kali lebih sedikit dibandingkan presisi ganda. Permasalahan yang timbul dari pemakaian tipe float untuk nilai-nilai yang terlalu kecil atau justru lebih besar karena nilai yang dihasilkan akan menjadi tidak akurat. Yang kedua, double.
Tipe ini mengandung tingkat ketelitian ganda atau presisi ganda, menggunakan ruang penyimpanan 64 bit untuk menyimpan nilai. Tipe double tentu lebih cepat untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematis daripada tipe float. Untuk perhitungan yang bersifat bilangan real dan menghasilkan hasil yang lebih akurat, maka lebih baik menggunakan tipe double. Yang ketiga, ada tipe data logika atau bisa disebut juga boolean. Tipe data boolean punya dua nilai, yaitu true or false, benar atau salah. Nilai boolean sangat penting digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu kejadian tertentu. Terus yang selanjutnya ada tipe data char. Tipe data char adalah karakter tunggal yang didefinisikan dengan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip atau petik tunggal. Char berbeda dengan string karena string bukan merupakan tipe data primitif, tapi sudah merupakan sebuah objek. Tipe char mengikuti aturan Unicode sehingga dapat menggunakan kode /U, kemudian diikuti bilangan dari 0 sampai 65535. Tapi yang biasa digunakan adalah bilangan heksadesimal dari 0000 sampai FFFFF. Java menggunakan karakter Unicode untuk mempresentasikan semua karakter yang ada. Unicode ialah sekumpulan karakter yang terdapat pada semua bahasa, seperti bahasa Latin, Arab, Yunani, dan lain-lainnya. Karena bahasa Java dirancang untuk dapat diterapkan di berbagai platform, maka Java menggunakan karakter Unicode yang membutuhkan ukuran 16 bit. Berikutnya yang kelima, ada tipe data string. Adalah tipe data dasar yang berupa sekumpulan karakter dengan panjang tertentu. Jadi panjang. Meskipun berupa kumpulan karakter, karena tipe data string sering digunakan dalam pemrograman, string dianggap sebagai tipe data dasar. Untuk penyimpanan string di dalam memori, dibutuhkan 1 bit untuk setiap karakternya. Serupa dengan penulisan karakter, penulisan sebuah string juga harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Selanjutnya, kami akan menjelaskan struktur Java class yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Struktur Java Class. Kali ini, kami akan membahas tentang struktur dasar program Java agar kita dapat memahami apa saja struktur dan aturan penulisan sintaks pada program Java. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dan aturan penulisan sintaks yang berbeda-beda. Struktur dasar program Java. 1. Deklarasi package. 2. Import library. 3. Bagian class. 4. Metode main. Contohnya, deklarasi package, yaitu merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Contohnya, Yang kedua, bagian impor. Pada bagian ini, kita melakukan impor library yang dibutuhkan pada program. Library merupakan sekumpulan class dan fungsi yang kita gunakan dalam membuat program. Contoh impor library ada di layar. Pada contoh tersebut, kita mengimpor clan scanner dari package Java Util. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, bagian class. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Setiap program harus dibungkus di dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Kalau kamu belum paham apa itu OOP, cukup pahami kelas sebagai deklarasi nama program.
Contohnya ini. Ini adalah blok kelas. Blok kelas dibuka dengan tanda kurung kurawal, kemudian ditutup atau diakhiri dengan tanda kurung kurawal juga. Di dalam blok kelas, kita dapat mengisinya dengan metode atau fungsi-fungsi dan juga variabel. Pada contoh di atas terdapat metode main, buka kurung, tutup kurung, titik. Yang keempat yaitu metode main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry point dari program. Metode main wajib kita buat, kalau tidak maka programnya tidak akan bisa dieksekusi. Contoh metode main yaitu sebagai berikut. Penulisannya harus seperti ini. Metode main memiliki parameter args. Parameter ini nanti akan menyimpan sebuah nilai dari argumen di command line. Lalu di dalam metode main terdapat statement atau fungsi sebagai berikut. Ini adalah fungsi untuk menampilkan teks ke layar monitor.